Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman sekalian. Kita masuk ke pertemuan keempat, atau kelima. Hari ini kita akan diskusi soal penyuluhan dan nanti akan dilanjutkan di pembahasan SAP masing-masing. Silahkan kalian akan diskusikan SAP di kelompok kalian. Tanyakan ke saya sebelum proposal tersebut saya nilai. Di pertemuan setelah ini kita akan diskusi soal metode. Metodenya, jadi silahkan nanti kalian pilih apa metode yang bisa digunakan di lapangan nanti. Setelah metode, setelah UTS, kemudian UTS, setelah UTS teman-teman akan belajar membuat media. Nah, metode SAP dan media yang sudah disusun hari ini, pertemuan besok dan lusa setelah UTS, kalian gunakan sebagai bekal di lapangan. Gitu ya. Jadi ada slot di lapangan bulan Juni, tapi kalau kalian mau lebih dulu atau lebih lambat dari itu, silakan. Tetapi pastikan sebelum UTS semua tugasnya sudah terselesaikan dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalnya nggak begitu jelas, silakan kalian bisa lihat di slide yang sudah dibagikan. Saya akan menyampaikan di sini kegiatan penyuluhan. Jadi sebenarnya edukasi banyak yang bisa dilakukan atau metode kegiatan edukasi itu jenisnya banyak. Salah satu yang dilakukan adalah penyuluhan. Simple banget. Penyuluhan, kegiatan ngasih sesuatu informasi secara kelompok di masyarakat atau sasaran. Sepertinya kalau saya lihat SAP masing-masing hampir semuanya menyediakan adalah penyuluhan. Ada yang dibarengi dengan kegiatan pelatihan atau misal sasarannya ada di balita. Terus kalian ngajari cara bikin MPASI, misal di ibu menyusui, cara memeras ASI, menyimpan ASI, atau di ibu-ibu kampung kemarin cara memasak, ada sesi latihannya, ada sesi workshopnya, ada enggak dari 10 kelompok? Ada? Mbak? Gimana? Terapi yang dilakukan apa? Pakai apa? Terus? Tapi kalau dia lingkungan di depan mungkin segera merasakan itu oh yang itu juga aktivitas bukan kegiatan pelatihan harapannya ya masuk pelatihan sesuai dengan kompetensi kalian. Karena kalian bisa hal yang bisa kalian tularkan ke sesama itu terkait dengan. Nah, di sini saya melihat berarti 10 kelompok mayoritas semuanya penyuluhan. Kegiatan penyuluhannya ini di sisi konsep dasarnya tentu diawali dengan perencanaan. Makanya kemarin saya membuat teman-teman, kalau tahun sebelumnya kalian diminta membuat proposal. Untuk tahun ini tidak harus sampai proposal, tapi cukup kerangkaian saja. Di sini perlu perencanaan, kemudian melibatkan banyak pihak. Artinya, jangan sampai teman-teman hanya bekerja sendirian. Makanya kemarin ketika saya minta silakan buat sasaran surat, surat itu ditujukan ke stakeholder terkait. Tidak muluk-muluk sampai kepala desa atau kelurahan, itu tidak sampai setinggi itu. Bahkan kalau misalnya kalian sasaran itu di kampung atau PKK, ya biasanya dikatakan yang Pak RT-nya, jadi izin. Kalau kalian kegiatan di lapangan butuh izin, maka dari itu surat itu harus jelas perizinan. Kalau mau ke posyandu, biasanya posyandu itu levelnya RW. Kalau enggak di setiap dusun ada sekian RW, nanti ada berapa posyandu. Maka ketua kadinnya lah yang kalian semua. Jadi kalian izin di situ keluar. Tidak bisa kenal terus kalian ada yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau bisa jadi nanti kegiatan penyuluhannya nggak berjalan dengan baik. Ya, jadi perlu ada stakeholder. Terus kemudian perencanaan. Ini yang kemarin sepertinya kalian banyak pusing
ada beberapa yang chat ke saya sampai pindah ke lokasi lain, sampai sebenarnya pindahnya bukan pindah masalah mesin kurang urgent atau apa, tapi pindah karena bingung. Ini karena pokok bagian ketiga ini. Kalian ada 1-2 kelompok yang ngechat ke saya nggak ngerti masalahnya apa, belum bisa. Jadi cuma basic, oh kalau SD sudah masalahnya pasti jajanan sembarangan. Pasti kalau anak SD pendek-pendek. Nah, apa yang bisa kalian lakukan ketika ketemu anak yang pendek? Dengan edukasi apakah bisa? Bisa sangat benar. Kalian bisa mencegah dia menjadi malnutrisi. Stunting misalkan, bukan ketika SD, jauh sebelum itu. Jadi kalau mau ngomongin soal stunting kan di SD, kan nggak ada yang bisa dilakukan, sudah telat. Apalagi cuma sekadar maaf dengan penyuluhan saja masuk telinga, jadi waktu akan selesai. Nggak selesai masalah stunting. Jadi melihat masalah di komunitas itu nggak sekadar oh ini kami semua sebelum puasa ada permasalahan, itu kan tekstur, nggak tahu di lapangan seperti. Maka dari itu sebenarnya teman-teman punya waktu panjang, tugasnya 1 semester, itu harapannya punya komunikasi yang penting sama mereka. Komunikasinya ini. Perkara nanti teman-teman terpaksa pindah sasaran setelah kita kuliah ini, kuliah ke depan ada metode, terus kuliah tentang apa namanya media, terus berpikir sepertinya saya nggak bisa ibu-ibu, sebenarnya saya mau ganti, atau saya nggak cocok nih di lansia, beberapa ini banyak ambil lansia, banyak topiknya hipertensi, saya kayaknya nggak cocok, ganti silakan, SHP-nya mau diganti diupload nanti silakan, saya akan mengambil dari link yang di Google Drive tersebut, itu silakan digantikan. Tugas itu bukan tugas yang sifatnya 24 jam selesai mau nggak mau itu yang terjadi, tidak. Kalian ada proses belajar dan setiap kuliah saya juga ada berbagi ditambah bahkan mungkin di lomba praktek. Oke. Jadi yang penting adalah masalahnya sesuai dengan apa yang ada di sana, dan kalian program gizi yang mau dilakukan itu sesuai dengan masalah tersebut. Di sini ada beberapa hal terkait dengan perencanaan yang sepertinya dengan SAP yang kalian sudah buat itu juga tercover dengan mau ditambah boleh, mau dilengkapi ditambah boleh. Dan yang terakhir nomor 4 ini yang saya sampaikan tadi, banyak yang sering melewatkan, tidak ada kegiatan evaluasi. Nanti saya akan coba jelaskan detail tentang evaluasi seperti apa. Ini prakondisi sebelum penyuluhan, artinya sebelum kegiatan apa yang perlu kalian kendalikan biar berjalan, biar nggak cuma jadi rutinitas. Kalau saya ikuti beberapa prosedur lansia, beberapa kan ambil dari lansia, kegiatannya mungkin di prosedur lansia, mereka cuma rutinitas datang, terus nimbang tensi, nyatet, udah. Oh, ada keluhan ini misalnya dari puskesmas datang, cuma dikasih obat, udah pulang. Rutinitas kayak gitu aja. Nah, nggak ada pengkondisian yang sesuai. Nah, teman-teman besok datang untuk menjadi penyegaran, ya kan? Karena bisa jadi yang di posyandu udah lama banget nggak dikunjungi orang di luar posyandu tersebut, sehingga harapannya ada yang kalian itu membuat mereka excited. Banyak yang tadinya pasif nggak pernah datang jadi datang. Ya, jadi kalau di posyandu, pengalaman saya di posyandu lansia itu yang dilakukan mulai selain di sini gitu ya, selain dari sini saya dekati dulu teman-teman, ini bisa dibatasi. Kalian dekati dulu stakeholder, misalnya di posyandu lansia di selatan Lempuyangan ini, saya dekati kepala kampung. Di sana sistemnya kampung bukan dusun, tapi kampung. Satu kampung nanti ada beberapa RT, ini ada RW. Jadi RT 1, 2, 3, 14. Itu satu kampung. Nanti ada 4, 5, 6 kampung sebelah. Gitu. Jadi kampung ya, bukan RW. Nah, saya dekati kepala kampungnya. Maksud saya apa? Mau saya apa? Kami mau melakukan apa? Kami siapa saja? Kami dekati kepala kampungnya itu tadi. Deal
Oke, boleh. Terus kapan? Nah, terus yang dilansirnya besok kita. Terus kalau belum besok, kita tentu belum siap kan gitu Pak. Maka kami buat bulan depan ya Pak. Biasanya misalnya sekarang tanggal 15. Biasanya positif tanggal 15. Kalau bulan depan kan berarti tanggal 16 Mei. Nah, karena ada event khusus kehadiran kita di lokasi itu, maka positif bisa maju. Ya, makanya teman-teman perlu komunikasi yang baik. Di posisi ini bisa dimaksudkan, bisa ditunjukkan, oh saya nggak peduli harinya apa, yang ini tanggal 15. Saya kayak gitu, posisi itu kan kayak gitu. Karena mereka kan sudah nggak bekerja. Terserah hari apa yang ini tanggal 15. Sepakatan di sana. Tapi ketika kita bisa ketemu stakeholdernya di situ, kita bisa janjian, Pak, boleh nggak kalau bulan depan kegiatannya terserah tanggal berapa, tapi harinya itu kami hari Sabtu libur Pak. Senin sampai Jumat kami ada kuliah. Biasanya pagi tuh Pak, kalau boleh sore di nego boleh. Maka persiapan kan di otak-otaknya para lansia sudah terpatri tanggal 15 pagi. Nah, sekarang diganti tanggalnya 1. Misalnya hari Sabtu tanggal 1, jamnya sore jam 4. Berarti kan tidak sesuai dengan pola sebelum-sebelumnya. Maka butuh apa kira-kira biar mereka bisa. Setelah kepala atau pimpinan di situ sudah deal, tanggal sama beliau sudah deal, maka biar mereka semuanya datang tepat waktu, bahkan yang nggak pernah datang jadi datang. Kira-kira butuh apa? Apa Mbak? Boleh undangan tertulis. Saya waktu itu menyiapkan satu bundle undangan. Pak, lansianya berapa? Kalau yang rutin datang cuma 40 usia. Tapi sebenarnya tidak berapa? Anggotanya sebenarnya 80. Nah yang lain harus di rumah. Kami selalu meminta ayo datang, tapi mereka malas. Sebenarnya ada 80 tuh. Nah, maka saya mencetak 100 buat jaga-jaga. Kali aja ada yang sedang berkunjung di situ terus bisa ikut. Oke, undangan. Apalagi setelah undangan, saya siapin undangan. Undangan disebarkan lewat bantuan beliau. Menyebarkan 3 hari sebelumnya. Bukan tanggal 15 bulan depan tanggal 1. Jadi tanggal 30 atau 29 sudah disiapin buat disebar. Setelah undangan apa lagi? Apa yang perlu dilakukan atau disiapin? Biar semuanya datang yang malas nggak pernah. Dan nggak lupa, ingat sasarannya lansia. Ada yang kelompok lansia? Saya baca di Google Drive ada beberapa lansia. Lansia. Ini kan. Terus kelompoknya. Apa yang harus disiapin selain undangan tertulis atau dilakukan? Tidak peduli posyandu lansia, ada yang balita, ada yang ibu-ibu dan yang lain. Kecuali sekolah, kalau sekolah beda lagi. Nanti kalau sekolah beda lagi. Apa, Mbak? Apa yang perlu dilakukan? Ini settingnya lapangan di masyarakat non sekolah. Nanti kalau sekolah saya ceritain. Kalau sekolah kan pasti data. Apa? Ya. Anyone? Selain undangan tertulis kan, oh ini hari apa? Ini hari Senin. Kegiatannya hari Rabu atau hari Kamis. Hari Senin saya sudah muter nih satu-satu. Bah, besok jangan lupa pos dan dinas Rabu tanggal 1. Rabu tanggal 1, Rabu tanggal 1. Simpan kertas. Nah, apalagi yang perlu disiapin? Biar mereka datang dan nggak lupa. Hah? Saya nggak meminta kalian keluar duit. Keluar duit paling ya tadi aku ngeprint dan lain-lain. Apa yang perlu dilakukan? Siaran TV. Ya.
Apa yang woro-woro itu? Karena saya di posyandu lansia mau mengukur tensi, nggak cuma mengukur tensi tapi juga mengukur kolesterol dan glukosa darah. Maka yang perlu disiapkan sama lansia, mereka harus apa? Puasa. Puasa tidak bisa, acaranya jam 4, Bang puasa ya, jangan lupa lu sudah puasa kan? Lupa tuh, barusan ngomongin kan? Maka woro-woro atau di dalam kertas undangan saya sudah sampaikan ada puasa 10 jam. Maka kalau kegiatannya sore dia bisa puasa dari pagi. Atau kalau misalnya kegiatannya mau pagi kan lebih enak, mereka puasanya sambil tidur, ya kan? Kalau kegiatannya jam segini kan kasihan, mau makan jam berapa kan berarti tadi malam baru makan, kan berarti sudah terlalu lama beliau berpuasa, ya kan? Nah, maka prepare kalau teman-teman besok misal ada mau pengecekan, kalau mau pengecekan puasa dulu 10 jam. Kalau puasanya 10 jam, kegiatannya pagi aja. Jadi biar mereka tetap berpuasa sambil tidur. Jadi makan terakhir jam 8 atau jam 7 malam, 10 jam, kemudian baru mereka kegiatan sama kita misalnya jam 8 atau jam 9. Oke? Di woro-woro betul. Jadi di woro-woro kalau misalnya tidak ada puasa, tidak perlu ada prosedur puasa, bisa di woro-woro pagi harinya. Jadi mereka jangan lupa lokasinya di sini, bawa undangan, bawa lansia itu ada buku lansia loh. DIY punya buku lansia. Jadi kayak buku KIA tapi khusus lansia. Nah itu bisa dibawa. Ya mereka. Itu yang perlu dilakukan. Oke, jadi disampaikan lewat tertulis, didobeli dengan woro-woro boleh di masjid boleh. Kalau ada WhatsApp group boleh. Atau misalnya ya ditunjukin lagi, jangan lupa. Nah, kemudian ini ada alat bantu. Besok kita akan diskusi membuat media. Jadi silahkan sebelum sesi media itu datang, sebelum besok setelah pasca UTS materi media ada, silahkan teman-teman sudah prepare draft media kalian. Mau bentuknya nanti leaflet boleh, poster boleh, mau flip flop, flip chart boleh, jingle boleh, video boleh atau apapun boleh. Ya, silakan sesuaikan dengan sasarannya. Kalau sasarannya lansia, kalian masih lihat apakah pas? Ya. Jadi sudah silakan di prepare. Draft aja dulu, jadi belum final. Kemarin ketika kami melakukan edukasi di Bangsal kemudian karena orangnya banyak dan dengerin sambil tidur layang-layang, kami nggak pakai lift dan kami pakainya poster gede banget, 1,5 meter poster, dah berdiri kayak pakai tongkat televisi. Nah, mereka sambil tiduran itu, karena mereka sambil diambil masa. Sesinya gitu. Oke. Kemudian materi, silahkan susun materinya. Besok sebelum ke lapangan, silahkan konsultasikan dulu materinya seperti apa ke saya. Kalau mau ada ditambahkan, saya bisa memberikan masukan atau bahkan mungkin dikurangi kalau informasinya terlalu banyak. Terus kemudian di sini ada beberapa informasi terkait dengan hal tadi, kegiatannya seperti apa, terus bisa dilakukan atau tidak. Ini perencanaannya di dalam SAP, teman-teman sudah belajar secara mandiri sebenarnya. Kenali dulu masalahnya apa, kemudian masalah kan banyak di lansia. Mereka mengecek 4 hal, 5, paling enggak 5. Yang pertama berat badan. Banyak lansia kan begitu terus banget karena nggak mau makan. Yang kedua, tensinya tinggi. Yang ketiga, kolesterolnya tinggi. Yang keempat, misalnya glukosa darahnya tinggi, misalnya mereka punya diabetes. Yang terakhir, misalnya mereka itu obesitas atau pertumbuhan.
Nah, nggak banyak kegiatan, cuma makan tidur, atau masalah yang lain, nggak bisa kunci, atau kalau kunci geser, atau nggak bisa kalau kita nggak bisa gerak dan lain-lain. Itu permasalahannya. Nah, teman-teman tidak diminta menyelesaikan semua masalah, cukup satu. Jadi mana yang mau jadi prioritas? Kegiatannya siapa, bagaimana, sasarannya siapa, materinya apa, itu kemarin sudah. Terus kemudian rencana pelaksanaannya mau bagaimana. Ini pelaksanaannya kalian perlu punya keterampilan bagaimana caranya bertanya, terus kemudian memberikan pengetahuan. Ada pengalaman yang menarik ketika teman-teman sudah ketemu langsung kebutuhan kalian, cara ngomong sama lansia itu hal tersendiri. Ada hal menarik yang teman-teman dapat ubah lalu. Oh ya, oke, 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 oke. Oke, tapi sebenarnya beliau punya tekanan darah tinggi. Memang ada, biasanya tinggi. Ada konsumsi obat juga. Oke, tapi nggak percaya dengan 170 itu tadi. Ya, ini yang besok mau lansia, ngecek di lansia. Jadi lansia ada yang banyak yang denial. Nggak cuma lansia sebenarnya. Ibu dengan balita itu juga denial. Wah, anak kurus rapopo, yang penting merawat, ora mencret. Wis rapopo, bocah aktif. Harus kancan-kancan wis ben gitu. Oh, ini anaknya nggak mau makan, kurus bu, ya wis rapopo nggak mau makan, wis rapopo lagi kayak mie misal gitu atau apa. Udah kasih susu, selesai semua masalah, seakan-akan seperti itu. Jadi sasaran itu pasti banyak yang dipanggil. Jadi teman-teman datang ke sana bukan untuk memberikan judging, itu kuncinya. Kalau yang belum, berarti yang baru ke lapangan cuma satu orang, satu kelompok. Yang kelompok lain belum ke lapangan. Oke, jangan jadi judging di sana, jadi judge di sana. Kalian bukan hakim bilang, oh ini salah, oh ini benar. No, please jangan itu. Kalau kalian lakukan itu, kalian akan dipandang sebelah mata atau kewai, kewai nanti jam 4 tahun mungkin balik. Ya, jangan jadi judge. Jadi kalau memang mereka salah, ya sudah disampaikan aja. Ini kalau masukan dari kami seperti ini. Tapi cobalah pahami mereka melakukan atau kondisinya seperti itu, ya ini itulah yang dilakukan. Kalau perkara alat tensinya rusak, saya juga pernah di Maido. Bukan cuma alat tensi yang dianggap rusak, tapi cek kolesterolnya dianggap tidak standar atau alatnya salah atau apa. Ya, itu sampai dia mutung pulang, ngomel-ngomel ya kan, lansia atau dan cukup terpandang di wilayahnya. Jadi ketika saya ukur tensinya cukup tinggi, kemudian glukosa darahnya ternyata juga cukup tinggi, beliau nggak terima padahal sudah puasa. Nah, padahal saya sudah puasa kok. Bukan glukosa darah, maaf, kolesterol. Kolesterolnya tetap tinggi. Wah, ini alatnya salah nih, kok nomor sakit bisi. Oh, panirape, wah tak kandak tak bilangin gitu. Nah, dia ngomel-ngomel sampai harus menyampaikan ke teman-temannya yang lain, nggak usah ikut karena ini alatnya salah. Jadi kan jadi merugikan kita karena banyak teman-teman beliau yang baru datang, dia kok ngamuk ono opo kan kayak gitu. Terus bilang hal seperti tadi. Makanya ketika untungnya saya sudah dekat sama stakeholder di situ, kepala kampungnya. Jadi kepala kampungnya yang memberikan permakluman, wis rapopo mbah, sesuk diukur meneh. Sesuk diukur meneh. Jadi tidak menyalahkan kami, tapi juga tidak menyalahkan beliau. Win-win solusinya kemarin nggak gitu. Sudah diukur meneh, paling alatnya udara digowong. Nah, karena alatnya dipakai orang banyak, mungkin baterainya perlu diganti. Mau tak ganti nih. Oh, gue salah gue, guys. Nangkep ya kondisinya ya seperti itu sampai
Sudah alatnya yang rusak, Pak. Itu mungkin baterainya belum diganti. Jadi kan Mbaknya tidak merasa disalahkan. Tapi kami memahami. Nah, setelah beliau sudah pulang istirahat, kami baru disampaikan, simbahnya memang seperti itu. Jadi clear, kita nggak sakit hati juga toh, dan banyak juga. Terus besok lagi saya ngecek sendiri di puskesmas. Nah, kalau sudah di puskesmas kan beliau akan mendapatkan validasi yang lebih kuat. Jadi kita di situ cuma memberikan penyuluhan, ditompo ya udah, nggak ditompo ya wes gak popo. Jangan teman-teman sampai besok, wah ini dikandani pantesan sakit-sakitan. Jangan sampai seperti itu ya, karena hubungan kalian dengan wilayah itu bisa jadi akan jangka panjang. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalian perlu ada pertanyaan, kemampuan untuk bertanya. Di sini nggak semuanya dari Jawa, betul ya? Saya waktu itu tanya sama Cynthia, ikut di Zoom, belum bisa bahasa Jawa. Kalau kalian nanti sasarannya adalah lansia, ya belum tentu semuanya bisa pakai bahasa Indonesia dengan baik. Gitu ya. Jadi perlu ada interpreter siapa yang mau menyampaikan. Kalau bisa bahasa Jawa, jadi cuma senyum-senyum aja, enggak apa-apa. Monggo, dah monggo aja sama matur nuwun sampai selesai acaranya gitu ya. G. Paling wae musuh lagi enggak. Ya enggak apa-apa. Ya, enggak semuanya perlu ngomong. Tapi kalau bisa semuanya ngomong itu bagus. Lansia itu kan fokusnya juga sedikit kok. Sama seperti teman-teman buat fokus susah. Lansia apalagi anak-anak sama aja. Maka satu orang duduk di depan atau berdiri di depan ngomong, silakan 3 atau 4 yang lain itu berdiri atau duduk bareng sama mereka sambil jelasin. Karena mungkin nggak denger, nggak lihat, wih ngomong apa toh, wih sopo toh, karena datangnya kan telat. Berbeda dengan sekolah yang jalan semua bersama. Tapi kalau lansia atau ibu-ibu dengan anak datangnya hilir mudik. Ketika sudah sampai tengah, baru ada yang datang. Yo, Mbak Sopo tahu ngomong panjang-panjang, masih ditanya itu siapa. Nah, maka harus ada yang datang, duduk di antara mereka sasaran, kalian bisa menjelaskan ulang. Bagi yang di antara para sasaran tadi. Nah, ada yang anak SD ya? SD ada, SMA atau SMK ada ya? Nah, saya sarankan kalau anak SD apa yang bisa membuat mereka tetap fokus? Hah? Apa? Oke. Artinya ketika kalian sama anak sekolah, jangan kayak saya sekarang ini ngomong. Kalau sama lansia atau ibu-ibu mungkin bisa. Karena mereka sudah tahu manner. Oh, kalau ada yang ngomong di depan, duduk sing anteng, dengerin. Paham rak paham, dengerin. Ngangguk, senyum. Ibu-ibu sama nenek-nenek kayak gitu. Tapi kalau sama anak SD atau anak SMA sampai anak SMA, jangan kalian lakukan penyuluhan satu arah seperti saya lakukan sekarang ke kalian. Mereka cuma duduk diam aja. Habis itu ketika kalian nanti melakukan evaluasi, nggak jalan. Mendingan lakukan dengan game. Gitu. Jadi media edukasinya ya selama dalam kegiatan game tadi. Kalau teman-teman nyiapin leaflet, ya sama anak SMA atau SD jangan pakai leaflet dong medianya. Silahkan pakai permainan, itulah yang jadi media. Tanpa mereka sadari ternyata mereka sudah belajar. Mendingan itu. Jadi tidak ada momen menjelaskan pakai slide atau pakai leaflet, tidak ada momen itu. Kalau bisa. Jadi lewat kegiatan mereka berpartisipasi ngapain? Mau tanya jawab, mau lewat kuis, mau dibikin interaktif, silakan. Itu lebih menarik. Itu ya. Nah, ini nanti dalam mengelola kelas ataupun juga strategi di dalam proses pembelajaran. Nah, yang paling penting ini di dalam beberapa slide nanti akan saya menyampaikan soal evaluasi. Evaluasi itu bukan hanya pre-post. Evaluasi bukan cuma pre-post. Pre-post itu maksudnya
Kalian datang belum maaf, mereka datang belum paham. Kalian ngasih edukasi, terus mereka pulang dengan pemahaman yang bertambah. Bukan cuma itu evaluasi, ya, itu salah satu bentuk evaluasi. Ini kegiatan evaluasi. Ya. Itu tadi salah satu bentuk evaluasi, tetapi selain itu kalian bisa mengevaluasi banyak hal. Pertama, prosesnya. Misal, kalian sudah deketin sama kepala kampungnya, kader posyandunya, kepala sekolah, guru BK-nya, biasanya kan ngambil jam BK, jam yang boleh dianggap apa nggak ada yang nggak apa-apa, diambil sama kegiatan lain kan biasanya jam BK biasanya. Nah, maka kalian deketin mereka. Kalau sudah dideketin ternyata kok kelasnya pasif, ada apa yang salah? Kalian evaluasi di situ. Oh, anaknya ditanya-tanya nggak mau. Ada pertanyaan? Enggak. Tapi ketika ditanya, Mbak tahu nggak soal ini? Enggak. Jadi mereka nggak tanya, diem. Tapi ketika ditanya juga nggak bisa jawab. Ketika misalnya ada yang mau menyampaikan sesuatu, diem aja. Evaluasi prosesnya. Prosesnya nggak berjalan dengan baik. Silakan teman-teman jujur. Kalau memang nggak smooth, orang ngomong. Seperti yang saya sampaikan di posyandu sebelah utara ring road itu, ya, sudah nyiapin makanan dus, satu makanan itu 30-40 ribu untuk 100 orang, jadi sudah dibayangin berapa ya? Katanya, kata kadernya, anggota bayinya ada sekitar 100 kalau datang semua. Yang biasa datang berapa? Paling 20-30. Tapi yakin bisa 100 itu sudah pakai undangan. Kan sudah diworo-woro. Tapi kan nggak semua ibu dengan balita bisa hal itu. Sudah disiapin makanan 100. Tapi ternyata hujan. Yang datang cuma kadernya tok. Kadernya. Ibu sama sekali nggak ada yang datang. Nggak mau ibu dengan balita hujan-hujan atau yang untuk melakukan dan sesuai undangan belum tentu. Jadi acaranya nggak jalan sama sekali. Tapi kan makanan sudah dipesan, makanan sudah dibawa. Akhirnya kadernya cuma 5 atau 7, bawa sampai 10 kardus. Lebih. Terus sampai, ya sudah, kita jemput bola. Jadi nunggu hujan reda, baru ke rumah satu persatu. Tapi kan nggak bisa ngasih edukasi di 100 orang. Di hari itu. Untuk sambil bawa satu-satu. Nangkep tak? Dibikinkan satu kelompok 4 anak atau 5 anak jauh. Kemudian satu kelompok bareng satu kader atau 2 kader. Satu anak, satu kader, 2 kader jalan, satu anak jalan. Jadi dipencar. Tapi kan nggak jadi optimal, cuma bisa mewawancarai sekitar 10-15 balita. Nah, ada apa permasalahannya? Itu kan menjadi sesuatu yang perlu dievaluasi. Yang salah perencanaannya apa? Nggak berjalan dengan baik, nggak apa-apa. Karena di dalam tugas ini teman-teman tidak diwajibkan sukses semuanya smooth. Nggak. Tapi justru kalian bisa belajar in case nggak lancar. Nah, di dalam laporan lah ini proses pembelajaran. Gitu ya, anggap ya. Itu kemarin mereka bilang kayak gitu. Saya bilang menyampaikan, loh, kelompok lain itu maksimal pengeluaran cuma 100.000. Disonggo 4 orang, 5 orang. 100.000 pun cuma buat ngeprint karena leafletnya biar berwarna. Sama bawa kado. Nah, itu kok kado sih? Apa? Hadiah. Karena kalau bisa jawab kuis dapat hadiah. Dan hadiahnya cuma beli di toko merah. Satu paket alat tulis seperti itu habis sekitar 100 atau 200.000. Tapi anak kelompok tersebut bisa sampai jutaan, 1,5 juta. Padahal saya bilang tidak, ngapain mengeluarkan uang itu. Teman-teman tidak diminta untuk mengeluarkan uang besar. Kalau belum nggak keluarin uang juga nggak masalah. Itu evaluasi. Jadi di sini apakah prosesnya berjalan dengan baik atau tidak? Kedua, evaluasi dari sudut pandang sasaran. Ditanya, kira-kira ada masukan nggak buat kami? Oh, acaranya nggak berjalan dengan baik nih, prosesnya nggak pas. Masa kelas apa kelas?
edukasi atau penyuluhan mepet sama maghrib misalkan, kan mereka mau cepat pulang, nggak cocok, sama jamnya nggak cocok, karena baru dimulai jam 4, ditunggu sampai setengah 5 belum pada datang toh, 5 kurang seperempat baru mulai, maghrib kena ketabrak maghrib, jadi nggak cocok. Mereka nggak suka sama evaluasi kegiatannya. Jadi evaluasi dari sudut pandang sasaran. Kemudian mungkin mereka nggak cocok sama cara penyampaiannya atau topiknya, atau justru sebaliknya mereka sangat cocok sama itu. Gitu ya. Itu menjadi masukan evaluasi buat teman-teman. Kegiatannya dari sudut pandang mereka dan kemudian dari kalian. Kalian kegiatan itu preposnya seperti apa. Maka kalau mau memberikan evaluasi silahkan kalau anak sekolah kalian bisa tanya. Evaluasi tidak harus lewat paper base yang sifatnya tanya dulu kemudian dikumpulin edukasi terus kemudian sebar form lagi. Nggak perlu pakai itu. Kalau anak-anak SMA kalian bisa manfaatin media-media pembelajaran kayak media kayak apalagi itu quizzes, media-media yang bentuknya nanti kayak balon-balon Pak. Nantinya untuk nanti ketika ditampilkan di layar biasanya anak sekolah sudah punya LCD sendiri, mereka bisa tulis di situ tanpa nama. Jadi kalau tanpa nama mereka bisa lebih leluasa atau menyampaikan pendapat ataupun menuliskan jawaban. Kalian dokumentasikan, terus kemudian kegiatan edukasi, terus tanya berikutnya, tanya yang kedua sebelum pulang. Nanti baru sampai di rumah dianalisis preposnya. Oh ini yang salah 4, kemudian di akhir salah cuma 2, berarti nambah. Nggak peduli yang sudah bertambah siapa, yang tetap bodoh maaf siapa, nggak peduli ini. Nangkep ya prosesnya. Itu kalau anak sekolah. Kalau lansia ya jangan pakai kuisis tuh. Nggak cocok tuh kalau lansia. Tanya klasikal aja. Ditanya secara klasikal aja. Jadi bisa ditanya satu persatu. Biasanya kalau lansia lebih excited. Pengalaman saya di lansia mereka lebih excited dibandingkan anak sekolah. Kalau lansia lebih excited. Dan ini ada beberapa yang lansia. Karena kalian ketemu dengan orang dengan segudang pengalaman dan masalah. Jangan heran kalau yang ditanya bukan topikmu. Mbak, saya pegel-pegel kalau habis itu. Namun pagi pegel-pegel. Itu hipertensi bukan ya, Mbak? Ya? Semut-semut, kesemutan kakinya. Nanti gimana? Itu prepare. Mendingan nanti, oh ya, saya tulis dulu, Mbak. Nanti ketika ditulis, ada teman-teman yang nyari itu, silahkan googling, silahkan ingat-ingat, silahkan apa. Ya Mbak, catat dulu Mbak. Gitu. Nah, ketika nyari kan ada nyari. Mbak, maaf, pelajarannya belum sampai situ aja. Itu kemarin ada pengalaman kemarin kan. Teman-teman besok jangan lupa dokumentasi ya. Dokumentasinya kalau bisa jangan bentuk foto doang, nanti ada video. Nah, kelompok sebelumnya itu tahun sebelumnya itu mereka pakai video. Pertanyaannya kan direkam. Pertanyaannya mereka belum sampai situ memang karena semester 6 belum belajar dietetik saat itu. Ditanya, "Mana? Nggak bisa jawab itu belum sampai situ saya baru semester 6." Kan jadinya kredibilitasnya turun toh. Sesuk nang wae anak sing dhuwure wae nggak usah datang lagi ora iso jawab apa bocah bae. Wah, piye sekondi dari stiker nggak bisa jawab pertanyaan. Nah, walaupun teman-teman nggak bisa jawab, oleh saya yakin mau pakai ChatGPT, googling atau apa, bawa buku ke silahkan di bawah. Nanti ada teman-teman yang tugasnya mencatat pertanyaan dan acting sok yes. Actingnya oh ya saya catat yes. Oh seperti itu ya dilama-lamain tuh biar temanmu bisa cari. Habis itu siapa lagi yang mau tanya Mbak? Bentar ya Mbak ya. Biar dicatat dulu. Oh iya. Mbak, 3 pertanyaan aja Mbak. Padahal yang angkat tangan semuanya angkat tangan. Prepare kalau mereka akan tanya di luar konteks yang sedang didiskusikan. Prepare. Jadi silakan bawa buku atau bawa internet akses yang cukup.
biar bisa googling di lokasi. Ya, evaluasinya kayak gitu. Jadi evaluasi pre-post tadi, saran kesan kritik dari sasaran seperti apa, dan dari kalian melihat proses perjalanannya seperti apa yang masih bisa diperbaiki lagi. Ya, itu evaluasinya. Jadi tidak cuma soal kegiatannya sudah tercapai atau belum, tujuannya sudah tercapai atau belum, tidak cuma itu. Ini evaluasinya dari formatif, jadi sudah berjalan atau belum, sudah sesuai rencana, sudah sesuai plan, semuanya smooth, oke, clear. Atau prosesnya tadi saya sampaikan, ternyata listriknya mati sehingga harus mikir, LCD-nya semua di LCD bagaimana. Semuanya di file di laptop harus tercolok padahal listriknya mati, hujan deras. Bagaimana padahal mereka sudah kumpul. So prepare plan B. Saya biasanya ketika ke lapangan bawa slide, PowerPoint isinya cuma 5 atau 4, sedikit banget, jadi banyakin ngomong. Atau mereka nggak bisa baca kok. Tapi untuk beberapa hal, gambar nggak bisa diwakilkan dengan omongan. Tapi yang lain saya pakai omongan lisan. Selain saya pakai media yang ditayangkan, dan saya pakai media ngomong, saya ngeprint. Saya nggak tahu listriknya standby atau tidak. Maka saya ngeprint slide-nya. Saya print, saya bagiin. Mereka paling cuma, oh, kira paham. Nggak paham juga ya. Akhirnya cuma dilipat. Saya pernah edukasi di lansia di gereja, cuma dimasukin ke Alkitab. Cedah. Saya edukasi di beberapa lansia di gereja, mereka cuma melipat itu sedikit terus udah dengerin masih ngomong. Karena saya sampaikan di kertas nggak ada apa yang saya sampaikan. Jadi mereka akan, oh iya, kertasnya cuma sak lembar. Dapat lagi masuk, udah nggak diterima. Cuman itu bisa mereka baca lagi besok. Saya sambil bawa barang nyata. Jadi selain pakai leaflet, jadi ingat ya, medianya multi, banyak. Saya bawa leaflet yang saya print in case nanti mati lampu. Saya pakai mulut ketika menjelaskan banyak. Saya pakai slide untuk gambar-gambar tertentu yang memang harus ditampilkan, dan saya bawa benda nyata. Karena saya memberikan edukasi soal diet, hipertensi pada lansia, maka saya nggak cuma bawa garam. Kalau garam kan mereka sudah tahu. Saya bawanya kemasan. Ya nanti silakan kalau mau ditiru enggak. Saya bawanya makanan sama minuman kemasan. Jadi saya mampir dulu ke minimarket. Mereka kira, wah, masnya bawa makanan minuman dibagi. Sorry ya. Kalau memang mau dibagiin, mereka akhirnya nggak mas bertemu. Padahal tadinya minta, pengen. Karena saya akan berdiri, misalnya kalian adalah lansia gereja. Ini lansia semua, mbak. Saya pakai kursi satu di depan atau meja kecil di depan, makanan atau minumannya saya pajang. Oke, saya sampaikan. Saya nggak pakai slide, slide-nya cuma 2 atau 3 doang. Siapa yang makan ini? Kalau makan ini berapa kali? Wah, saya sering. Wah, mereka langsung banggakan dirinya karena beli seperti itu. Habis itu saya jatuhkan. Tahu nggak sih ini garamnya? Buat tahu kan itu? Oh enggak. Coba dibaca. Nah, maka pakai mie instan, misalnya, coba Mbah masih bisa melihat toh dengan jelas kecil-kecil. Oh ya, tulis natrium berapa Mbah? 2000. Oh, cuma 2000. Pakai slide. Anjuran kita makan 2300. Wah kan baru 2000. Tapi kan sehari nggak cuma makan mie, Mbak. Oh iya. Makan itu juga minumnya itu. Oh iya. Nah, coba Mbak ini dibuka, dicek. Akhirnya mereka belajar banyak toh. Oh, saya punya hipertensi. Daripada ngapal banyakin makan ini. Kurangin makan ini. Nah, mendingan tampilkan saja. Saya modal dikit beli makanan minuman yang kemungkinan banyak dibeli oleh masyarakat. Saya beli di minimarket, teh botol, terus minuman vitamin C 1000, terus kemudian air putih,
Terus air putih yang ada labelnya, ada beberapa air putih, air minum dalam kemasan yang nggak ada label, yang saya bawa ini nggak ada labelnya. Ini nggak ada labelnya, merah itu nggak ada labelnya. Yang ada manis-manisnya ada labelnya. Nah, saya bawa beli itu mie instan, terus kemudian klotikan, roti, dan beberapa hal yang lain. Saya ya itu modal paling 50.000, nggak sampai situ. Nah, saya edukasi mereka sama barang nyata, jadi mereka tahu seperti itu. Selain ini masih ada lagi mbah seperti ini, seperti ini. Saya tampilkan di gambar. Kenapa nggak saya beli mahal? Kan nggak semuanya saya beli, saya tidak mau jualan. Nah, saya tampilkan yang menurut saya tidak terjangkau oleh modal yang nggak seberapa, saya tampilkan di gambar. Tapi yang bisa terjangkau, ketika acaranya sudah selesai, mbah mau diasto kundur, muah, uyangnya akeh, garamnya akeh, mau. Padahal tadinya berpikir saya pengen itu. Nah, kan berarti ini proses yang saya lakukan berhasil enggak? Yang tadinya kamu suka dan terbiasa menyampaikan mengonsumsi itu, ketika saya tanya, kemudian saya kasih edukasi, mereka nggak mau lagi kok. Akan saya kasih free, mereka nggak mau. Saya harus bawa pulang lagi. Kan berarti sudah berhasil kasih edukasinya. Simple. Nah, itu berjalan paling 5,5 jam, 45 menit. Jadi kegiatan edukasi penyuluhan tidak melulu satu arah kayak saya sekarang ngajar kalian. Ya, mendingan pakai media seperti itu. Lansia lebih cocok pakai itu. Ya, buat yang teman-teman pakai lansia silakan bisa menggunakan uh, medianya seperti itu. Jadi media tidak harus bentuknya tertulis atau elektronik. Kalau anak kecil, ada yang balita di bawah 5 tahun nggak ada. Bayi, ibu dengan bayi maksud saya, ibunya nggak ada. Anak SMA ya silakan nanti modelnya anak SMA apa. Mau pakai makanan minuman jajanan seperti tadi boleh. Atau apapun itu silakan. Gitu. Nah, pengalaman saya share pengalaman kelompok yang kelas kalian betul itu edukasinya ke anak PAUD. Terus bayangke anak PAUD. Ya, videonya ada. Jadi saya betul tahu di mana ketika dia ngomong, wah anaknya ngomong yang main gitu. Anak PAUD nih, selatan Susteran kecil ini. Ya, ada PAUD di dekat lapangan ini ada PAUD. Nah, mereka ke PAUD situ. Edukasinya kira-kira tentang apa? Ayo. Pikirnya jangan linear. Harus lihat. Edukasinya tentang apa? Anak PAUD. Ayo ditebak. PHBS? Enggak, bukan. Anak PAUD apa Mbak? Jajan? Enggak ada yang ngetem di depan PAUD. Enggak ada penjual makanan ngetem di depan PAUD karena PAUD enggak dibawain duit. Anak baru 3 tahun, 4 tahun loh, orang mesti ngerti duit itu apa? Bukan. Apa? Edukasinya tentang apa Mas? Permainan, bukan kompetensi gizi. Apa? Bukan. Bukan sayur Mbak Lila, tapi ngajarin makan buah. Jadi di kelompoknya siapa? Elena kalau nggak salah. Saya ingat betul. Jadi semua saya ingat nanti apa namanya ketika ada hal yang unik. Edukasi makan buah. Loh, kenapa El? Saya tanya. Kok kamu ambil topik buah? Iya Pak, karena anak kecil nggak suka makan buah. Aduh, saya nggak suka makan. Emang anak-anak di situ nggak mau makan buah? Iya Pak, saya tanya sama guru PAUD-nya, ada sesi makan buah yang diajarkan 1 bulan sekali. Tapi banyak yang nggak datang. Gitu. Terus datang ya cuma makan buah. Wis. Timnya Elena datang ngasih edukasi makan buah. Buah yang dibawa di edisi-edisi sebelumnya itu kan cuma itu aja. Karena kan nggak semua keluarga dari keluarga mapan. Oh, yang namanya buah anak kecil paling banter pisang.
apel. Apakah setiap hari bisa beli apel? Jadi mana ada kegiatan itu doang, ibunya jadi harus beli apel. Jeruk, kecut, nanas, ngupasnya repot. Gitu. Nah, akhirnya kelompoknya Elena bawa buah aneka macam. Kalau cuma 10 buah ada tuh. Dikasih ke piring kecil-kecil, dipotong di sana. Anak-anak kecilnya lihat caranya motong, digarnis seperti apa. Habis itu mereka kasih edukasi, nggak ada yang dengerin itu, nggak ada. Ngeliatinnya apa? Wah, jadi dia ngomong sendiri di depan sini, anaknya nggak ngeliatin duduk-duduk, tapi ngeliatin buah yang di depan sini. Mereka cuma ngeliatin. Dia ngomong ngoceh banyak banget, nggak didengerin. Ya nggak apa-apa toh. Wong anak kecil mau diapain? Kan anak kecil nggak bisa suruh fokus. Tapi dia tahu di situ ada buah. Maka habis itu, oke, silakan maka cuci tangan dulu. Silakan makan buah, dipilih. Mereka ambil satu-satu. Nggak enak. Wah, makan sini lagi. Ini kurang enak. Buang. Kan stoknya banyak. Stoknya banyak. Jadi mereka kenalan rasa buah. Jenis-jenis buah mereka kenalan dan mereka, oh ini enak. Loh, nanti teman-teman ini datang makan yang itu karena terus sudah bilang, temannya bilang, enak toh? Oh ini suka. Nanti dievaluasi buah apa yang disukai. Simple toh. Buah apa yang nggak suka? Tadi ini nggak suka, nggak pernah makan buah. Orang tuanya kan di belakang liatin. Oh sekarang jadi mau makan buah. Oh ada buah ini toh, buah itu toh. Dan nggak harus makan. Pepaya itu juga buah. Mangga itu juga buah. Jadi edukasi simple. Medianya apa? Buah. Slide-nya, wah anak kecil nggak bawa, sedang bawa slide. Malah ada listrik malah ngemek-ngemek, malah repot. Itu mereka nggak pakai itu. Nggak pakai leaflet, baca aja belum bisa. Ngomong sama bendanya. Simple. Ini menurut saya evaluasinya beliau kemarin tahun lalu dia ngomong yang disukai ini, yang nggak disukai ini. Nah, jadi kegiatan di kelas tersebut tanggal sekian jadi kegiatan makan buah bersama. Kan berarti ngasih input dong sama sekolahnya. Yang tadinya sebulan sekali, sekarang jadi seminggu sekali, hari Sabtu makan buah bersama. Apapun silahkan. Karena sekolah nggak bisa menyediakan, orang tuanya nanti bawa terus sharing atau apa. Tadinya cuma makan bareng, sarapan bareng. Ya, ketika sarapan bareng ya isinya mie, nugget. Wis itu. Nasi, nugget, telur. Wis itu toh. Nggak diajarin makan sayur, ya, tapi buah. Hal yang mungkin masih mahal di kita. Kita nggak makan buah. Yaitu evaluasi kemarin. Atau evaluasi sumatif ya tadi, pre-post tadi. Hasilnya apakah sudah berdampak, terus kemudian sudah memberikan hasil di sasaran, atau justru mungkin ada dampak-dampak tertentu yang bisa mereka diubah. Kayak tadi saya sampaikan, Elena sampai waktu itu saya nggak tahu sudah berjalan lagi atau tidak, ada program baru di PAUD tersebut, makan buah bersama setiap Sabtu. Dan kegiatan ini saya sampaikan di PAUD-nya anak saya. Ternyata jadi makan jajan sehat. Nah, setiap orang tua bergiliran menyediakan jajanan sehat untuk teman-teman anaknya. Jadi bulan ini atau minggu ini anak saya dapat, minggu depan anak saya dapat dari orang lain tak siapa. Bulan kapan nanti giliran saya menyediakan berapa batch. Tapi namanya jajanan sehat, sehat kata orang desa itu bukan buah, protein. Jadi makan anak PAUD suruh makan roti itu makanan yang sehat. Roti sama susu kecil kotak itu. Jadi ada banyak hal yang masih jadi PR. Itu dampak ya. Nah, ini tujuannya sarana dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian kalau bisa besok ada kegiatan lagi seperti apa, sampai mungkin kalau bisa ada sponsor. Saya pernah edukasi waktu saya kuliah dulu, edukasinya bareng teman-teman kedokteran gigi, ngasih edukasi sikat gigi. Jadi anak-anak sekolah suruh bawa pasta gigi dan sikat giginya dari rumah. Kan berarti macam-macam dan beda-beda. Nah, saya menggandeng titik-titik den. Menggandeng itu waktu itu mereka sudah menyiapin khusus yang anak.
sikat gigi sama pasta giginya ditukar ya, ini sudah jelek. Nah, mereka sambil promo toh, kan gratis. Nanti orang tuanya kan, lu kok ganti? Iya, dapat yang baru. Ya, ditukar. Nah, mereka apa namanya dapat dukungan. Kami saat itu dapat dukungan dari sponsor gitu. Plus muan itu loh, buat kumur-kumur anak kecil lah, bisa menyediakan yang memang dari Denden. Jadi kemudian pasta gigi anak sama sikat gigi anak. Sikat gigi anak yang mereka bawa sudah kucel kayak sikat masuk akal. Ke sana ke sini. Nah, ditukar sama yang baru. Yang lama silakan dibawa pulang. Pakai yang ini ya yang baru. Jadi edukasinya ini caranya sikat gigi. Bendera kita apa warnanya? Merah putih. Jadi kalau sikat gigi dari merah ke putih. Dari gusi ke gigi, bawah ke gigi. Jadi sikat gigi bukan gini. Kan jangan baru tahu nih. Sikat gigi itu dari merah putih. Gusi gigi. Jadi saya masih ingat betul materinya. Sikat gigi bendera kita apa? Merah putih, ya sudah. Sikat giginya merah putih kayak bendera kita, bukan putih-putih atau merah-merah. Bukan mendatar, tapi naik turun. Nangkep ya? Baru tahu. Nah, pasti TK-nya nggak saya kunjungi waktu. Kalau TK-nya saya kunjungi, ya sikat gigi gini. Jadi mereka jadi tahu juga. Ya, memotivasi untuk hal yang ini evaluasi bersama dengan pihak mereka atau bahkan mungkin pihak luar, kemudian caranya seperti apa atau bahkan mungkin supervisi ya misalnya, tapi ini nggak dilakukan sama kita ya. Kalau nanti teman-teman bikin program, misal kalian nanti sekolah bekerja di dinas, nanti akan ada supervisi dari pimpinan kalian atau siapa yang datang ke kegiatan kalian terus melihat seperti apa prosesnya. Oke. Kelompoknya Mas Altar sudah baik atau tidak. Jadi ada supervisi. Cuman untuk kegiatan tugas kita tidak ada supervisi seperti itu. Supervisinya nanti ketika kalian praktek lapangan semester 7 itu ada supervisi dari dosen. Jadi dosen akan datang mengunjungi satu kelompok baik nanti di rumah sakit atau di masyarakat. Kalian akan disupervisi. Proses edukasinya sudah berjalan atau belum. Ini yang dievaluasi tadi saya mengulang lagi. Inputnya seperti apa? Oh ternyata saya nggak punya LCD, proyektor, laptop, saya nggak bawa. Kemudian prosesnya seperti apa kegiatannya, sikapnya, prosesnya seperti apa, outputnya seperti apa. Kemudian output sama outcome beda. Hasil sama outcome itu hasilnya. Misalnya mereka jadi bisa berperilaku sehat, dampaknya seperti apa? Ada peningkatan atau tapi teman-teman belum mungkin nggak sampai melihat impact karena kalian cuma kunjungan paling tidak 10 kali. Tapi nanti ketika praktek lapangan kalian bisa kunjungan beberapa untuk melihat impact. Ini langkah-langkah evaluasinya, teman-teman tadi saya juga sampaikan di disabilitas. Prosesnya karena ada feedback, jangan lupa ada feedback, jadi ada saran pesan masukan dari mereka seperti apa sehingga kalian bisa tahu adanya input untuk kalau ada kegiatan lagi di masa depan nanti. Saya sampaikan lagi kalau kalian mana yang baru tanya kelompoknya Cantika kalau nggak salah soal PKM atau siapa ya kelompoknya Altar ya teman-teman di situs itu kan ada PKM 3 kali sebelum kalian lulus. Fortunately kalian sudah semester atas sehingga mungkin kesempatan ikut PKM jadi jarang. Proyeknya juga luar biasa banyak, tugasnya sudah banyak, mungkin nggak mikirin PKM lagi. Ada yang masih belum selesai juga. Oh, nggak apa-apa. Tapi kan sasarannya SMP. Ya, kalau yang sasarannya kan SMP. Makanya tahun lalu sebenarnya kalau mau kalau mau dengar lagi silahkan. Turbulensinya banyak ya.
Tahun lalu yang ke SMA cuman Rinda kalau nggak salah, ke Stero. SMA lo ya, yang lainnya SD, SD, TK, PAUD. Dia ke Stero. Yang saya sampaikan cuman untuk satu kelas, karena teman-teman tidak harus satu sekolah lo ya, cukup satu kelas saja boleh. Tapi pihak sekolah itu menganggapnya edukasinya bagus sehingga minta kelas 2 sama kelas 3 bareng. Kalau saya nggak salah waktu itu. Jadi ke 200-an orang. Itu menurut saya nilai lebih. Aji sama Rinda Salam kalau nggak salah itu di STEM. Nah waktu itu karena saya masih cukup PKI saat itu karena mereka bilang saya butuh hadiah. Maka saya ngasih, oh ya mas, saya ngasih mereka tas atau apa waktu itu saya lupa. Sekian tas, 10 atau berapa tas. Terus kalau ada kuis atau apa, mereka pakai tas. Ya teman-teman kalau memang mau melakukan nanti di SMA atau SMK, kalau saya nggak salah, kalau bisa sasarannya di kelas atas, toh, dan nanti sampaikan aja ke Mbak Lia. Kalau mau ada kegiatan kayak gitu, boleh nggak di support? Mungkin ada leaflet, mungkin ada poster, mungkin ada kalender, tapi ini sudah bulan April. Monggo aja kalau kalender mungkin masih mau dipakai, tas, gantungan kunci atau apa ini, silakan minta. Mungkin masih ada stok, itu menurut saya boleh. Selama sasarannya jelas. Kalau lansia sepertinya nggak cocok. Iya kan? Ibu balita juga sama. Tapi kalau anak SMA cocok. Oke, itu bisa aja. Jadi saya memberikan kegiatan itu sekaligus untuk kegiatan penyuluhan edukasi kita. Oke. Itu ya. Jadi kalau yang masih 2 atau masih kurang atau maruk itu kan pengen nambah lagi, apa enggak aja. Enggak apa-apa kok. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Ya. Ada yang belum nikah berarti? Oh gitu. Oh ya enggak apa-apa, enggak apa. Ada yang belum nikah kelompok sini, sisi sini? Masih 2 atau masih 1 PKM-nya? Atau bahkan mungkin masih 0? Masih 1? Oh, cari lagi berarti nanti. Ya, diikuti. Karena waktumu sudah hampir habis. Sudah semester atas soalnya. Ya, paling enggak 3. Ya. Nah, sayangnya kalau mau kayak gitu kan harus ada surat tugas toh. Nah, itu maka harus diomongin jauh-jauh hari toh. Biar nanti Mbak Lia bisa membantu membuatkan atau memesankan surat penugasan. Oke. Jadi tugas kuliah, jadi PKM juga. Syukur-syukur mau kalau besok penelitiannya di tempat itu kalian sudah pernah berinteraksi dengan mereka. Ya, semester depan kalian sudah prepare topik penelitian. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mau akan review satu persatu. Kelompok 1 mana ya? Mbak Lila. Ada yang sudah dilakukan tapi atau mau direvisi lagi atau melakukan lagi? Ada apa? Nah, teman-teman bisa perhatikan dulu karena Mbak Lila kelompoknya Mbak Cantika kemarin sudah melakukan, tapi ternyata mau melakukan lagi. Ada apa? Oh, jadinya mereka hanya beberapa kan dan kita kan ada sekitar 40 atau 50 orang sesuai dengan bilang tapi ternyata kemarin itu hanya orang lansia ya. Oke. lansia sampai lansia jadinya kemarin itu mungkin tadi dari hari itu kita kalau memberikan apa kalau kita bisa makan atau mau Oke. hari setelah saya garamnya itu saya nonton itu gimana saya nonton ya
jenis apa gitu. Nah, kemarin nggak sampai situ. Ya, Berarti cuma lewat ngomong dan membayangkan. ya. Oke, sasarannya akan tetap di tempat yang sama atau topiknya tetap sama? Oh, ada masalah dengan warga sana misalnya? Kalau mereka sudah tahu. Sudah, dilakuin aja. Kan nggak perlu informasi, nggak perlu pendekatan ulang. Cuman memaklumi bahwa mereka nggak datang karena mungkin persiapan mudik dan yang lain. Sekarang kan berarti sudah selesai. Oke, kalau memang mau dilakuin lagi silakan, terserah mana. Tapi silakan nanti susun SAP, media dan yang lainnya sesuai dengan sasaran yang baru. Oke, ada yang mau ditanyain kelompok 1? Sudah? Oke, kelompok 2 mana? Ya, Mbak. Kemarin misalnya sudah bicara, atau mungkin ibu yang menyelesaikan, kalau untuk tanggal teknis itu disesuaikan. 20 April ini? April atau Mei? Mei. Oh ini. Oke, tapi semua komunikasi sudah berjalan dengan baik sama pihak sana. Baik, silakan nanti bisa sampaikan ke mereka. Jadi mau ganti jadwal atau apa, komunikasinya yang bagus sama lapangan. Ya, biar mereka bisa prepare. Kelompok 3 tadi kelompok 3 ini sama siapa? Siap. Kami yang pakai santan itu kan? Oh nggak jadi. Oke, terus ada prepare Juni. Juni, jangan sampai Juni. Oh. Oh, tapi yang penting komunikasinya sudah bagus toh. Bagus, nanti tinggal suratnya, surat pengantarnya kan, maaf, sekadar mengantar aja gitu loh. Kalau pelaksananya tidak sesuai dengan surat itu ya nanti tinggal suratnya dihapus atau dicoret diganti apa. Yang penting dari kampus itu sudah ada tanggalnya kapan. Jangan sampai nanti masih perkiraan kapan, guys. Oke, walaupun nggak harus sesuai dengan rencana itu ya. Buat teman-teman kelompok lain, silakan kalau belum jelas, kalian guessing aja tanggalnya atau pakai tanggal yang dari saya. Yang penting surat keluar dulu dari kampus. Perkara nanti itu mau diganti atau diubah, dicoret dan yang lain, silakan pakai apa namanya, tempelan itu tuh terus ditulis apa. Ada yang mau ditanyain dari kelompok 3? Enggak? Nanti topik jadinya apa? Oh, nambah meneh berarti. Akhirnya ngomongin hipertensi ya. Kelompok 4. Oh, ini kan. Apa? Lansia lagi. Hipertensi lagi. Ya. Sudah ngomong sama pihak kampung ini. Alat tensinya mereka punya? Oh iya. Oke. Pakai manual atau elektronik? Elektronik. Buat teman-teman yang ngambil hipertensi dan ada alatnya di, di pihak mereka, prepare bawa baterai sendiri. Karena alat yang elektronik itu bergantung sama baterainya. Kalau baterainya masih baru, dia lebih sensitif. Tapi kalau baterainya walaupun masih nyala, biasanya jelek kalau sudah lama. Kalau memang nggak punya alat, bisa pinjem mungkin. Pakai surat, makanya butuh surat,
Nanti kami akan tembuskan ke OPK karena OPK punya 2 alat untuk ngecek tensi. Tapi kalau di wilayah sudah punya ya maka pakai punya wilayah aja. Biar nggak ketinggalan atau apa namanya rusak atau apa. Oke. Ada yang mau tanyain kelompok 4? Udah? Oke, siapin. Kelompok 5, Mbak Ajeng. Rata-ratanya itu anak SD Pak, kelas 5. Kenapa harus kelas 5, Mbak Ajeng? Kan kalian nanti ke anak sekolah. Orang dalam. Kalau nanti ke anak sekolah, berarti kan nanti suratnya adalah ke kepala sekolah. Kan berarti nanti di dalam surat tersebut perlu disampaikan bahwa mau sasarannya adalah anak kelas 5. Jadi perlu jelas, anak kelas 5. Mau nyampein topik apa, Mbak? Yang pada saya soalnya kemarin aku kasus apa sih? Berarti apa? Belum tahu. Dulu Pak. Masih kayak masih itu kebiasaan itu Pak kota sendiri. Oh, oke. Suruh bawa bekal. Oke. Yang mau kamu lakuin apa besok? Oke. Ada yang anak SD dan ngomongin bekal atau jajanan selain kelompoknya Mbak Ajeng? Tok, beda. Oke. Tahun lalu juga ada yang ngomongin hal yang sama. Mereka bawa contoh. Yang mereka bawa adalah contoh makanan yang kurang tepat. Jadi teman-teman kelompok itu mereka bawa berbungkus-bungkus aneka macam cician. Gitu toh? Dengan aneka macam sausnya. Waktu itu seperti itu. Nah, ambil contohnya. Makan ini atau enggak makan ini atau enggak makan ini atau enggak. Nah, habis itu ya itu jadi medianya seperti itu. Itu kalau jajanan. Tapi kalau yang bekal, waktu itu keluarga disuruh nyiapin, tapi jadi beban. Ya toh? Tapi jadi beban karena wah, mau dinilai. Kan berarti sesuatu yang tidak seperti biasanya yang mereka akan siapkan. Gitu. Nah, mereka jadi bawa harus beli wadah makan. Kan nggak punya, harus beli. Kemudian apa namanya? Mereka harus nyiapin oh ini buat nasi lah, ini sayur, ini lauk, ada kotak satu lagi kosong itu diisi apa? Masuk sambel. Hanya diisi buah. Hanya mereka harus beli buah. Evaluasinya kemarin adalah orang tua merasa keberatan karena harus menyiapkan semuanya karena nggak punya. Permasalahan itu karena nggak punya. Ya, jadi waktu itu akhirnya yang disarankan adalah masukkan kegiatan itu tidak perlu membawa itu, tetapi mereka bisa melihat yang kamu bawa. Satu, yang kedua adalah kamu nyiapin giveaway berupa wadah makanannya. Kan wadah makanan nggak mahal, 1 atau 2. Jadi mereka yang nggak punya atau mereka aktif, mereka dapat loh wadah makan. Yang itu bisa dibawa kalau besok program sekolahnya mewajibkan bawa makanan sehat. Mereka sudah punya wadah yang dapat giveaway dari kamu. Ya, dan nggak harus mahal. Yang itu tumbler itu 10.000 atau berapa kok nggak sampai 10.000. Ada. Kalau saya siapa sih? Saya sampai sekarang belum pernah beli bolpen. Dari SD sampai sekarang belum pernah beli bolpen. Karena nemu. Kalau nggak nemu dikasih, pinjam nggak dikembaliin atau pinjam sampai habis lah atau apa. Jadi alat tulis sepertinya bukan lagi piranti wajib anak sekolah yang ketika dapat kita senangnya minta ampun. Sepertinya. Jadi kalau saya melihat yang tahun lalu mereka menyiapkan tumbler. Oh, suruh bawa botol minum toh. Mereka daripada minum jajan sembarangan, minum aja. Misalnya waktu itu. Oh, tapi kalau kegiatannya mereka makan dari rumah, bawa bekal dari rumah, wadah makan. In case ternyata mereka sudah punya, ya nggak apa-apa. Mereka punya punya pilihan. Gitu. Tapi kalau memang belum punya kan berarti jadi
kebiasaan, nah mau saya pakai. Kan nggak mungkin cuman nangkring doang di lemari, pasti akan diisi. Bu, diisi, walaupun itu mungkin ya sesuai dengan kemampuan keluarga. Tapi kan kita sudah provide. Tapi nggak perlu banyak-banyak. Sesuaikan sama kemampuan kelompok seperti apa. Kalau saran saya, alat makan pada makan yang sederhana itu lebih menarik daripada alat tulis. Kalau menurut saya, itu lebih menarik. Oke, ada lagi kelompok 5 ya tadi, Pak. Ada mau tanyain kelompok 5? Boleh. Kelompok 6, nah, Pak, depan, gimana? Kelompok 6, remaja. Anak remaja itu maksudnya berapa usianya, kelas berapa? Di sekolahan atau di kampung? Berarti anak sekolah SMP, ngomongin apa sama anak SMP? Jajan sembarangan, SMP mana sudah ngomong atau belum? Sudah ngomong? Hmm? Oh ya, survei awal dulu. Masalahnya apa di sana gitu. In case nanti mungkin bukan jajanan atau tetap jajanan. Atau mau apa? Surveinya apa yang mau dilakukan di surveinya? Oke. Berarti tetap fokus di jajanan itu tadi, tapi jajanan seperti apa gitu. Oke, ada yang mau tanya? Nah, itu kan waktunya sebenarnya sama Jimmy. Dan kami ngambilnya main soalnya itu biasanya Libur. Oh iya. Nah, ini momennya nggak cantik momen tugasnya. 10 sampai 24 Juni itu libur sekolah. Itu kalau mau sudah lansia balita kan nggak libur. Tapi anak sekolah yang ke anak sekolah bisa di luar di luar tanggal tersebut. So nulis di Google Drive ya Mbak ya. Nulis di Google Drive sekolahnya mana, alamatnya mana, kelas berapa, tanggal berapa, terus kegiatannya apa, topiknya apa, kelompoknya berapa orangnya, siapa namanya, timnya berapa. Itu silahkan nanti ditulis di Google Drive, saya akan sampaikan ke Prof. Gitu ya. Tidak harus di jadwal yang saya slotkan, di luar itu boleh. Ya. Nah, waktu itu masih pandemi, online. Terpaksanya online dan di luar jam sekolah. Hari Sabtu, hari Minggu. Waktu itu pernah kayak gitu, anak sekolah. Tapi ya effortnya kan berarti beda lagi. Effortnya berbeda kalau online. Oke, nanti didiskusikan dengan kelompok 6. Kelompok 7? 7? Ah, itu ya. Di mana sasarannya, Mbak? SM kamu sendiri berarti. Oke, ngomongin apa? terus konsumsi yang mana nih kita adalah mayoritas yang menggunakan berbeda. Saya sekarang suka banget ya saya sama itu kalau memang banyak jualan saat ini bisa jadi masalahnya gizi di sini. Ya, tapi saya sarankan teman-teman bukan untuk menjadi dewa penolong semua masalah lo ya. Ah. Ya, silahkan di screening dulu. Bisa pakai food frequency, toh? Misalnya seperti itu untuk jajanan-jajanan tertentu. Atau mungkin mereka kalau ada program pembagian tablet tambah darah, kalau memang itu ada di SMA 6, SMK 6, ya silakan. Mereka biasanya punya KMS sendiri, kartu untuk remajanya tadi. Pencatatannya seperti apa, kalau memang ada, itu bisa dipakai. Tapi silakan nanti satu topik aja biar fokus ya. Mau kapan itu udah diomongin? Nah itu gimana? Iya, makanya saya butuh data dari kalian. Targetnya kelas berapa, kapan, gitu misalnya toh. Walaupun itu angka kasar loh ya. Terus kemudian alamat suratnya siapa, ditujukan ke siapa,
Nanti biar prodi ataupun PAK yang membuatkan surat itu yang nanti kalian bantu mengantarkan ke sana. Nah, surat itu sebagai izinnya tadi. Bahwa kegiatan kalian tidak apa namanya tidak sembarangan gitu. Legal, tetap ada legal. Kelompok tuh, kelompok ada lagi? Ya, kelompok 8. Kelompok 8 gimana, Mbak? SD Puren. Oh, berarti ini kelompoknya Mbak Begini. Oke. Jadinya ambil apa di Puren? Puber. Kelas 5 sama 6. Oh, sudah mes belum? Berarti yang cowok nggak usah ikut. Nah, nanti berarti di prepare yang cowok mereka kemana dan yang lain gitu toh. Oke. Nah, yang cowok berapa? Kalau yang cowok minoritas nggak masalah, yang cowok mayoritas ya di prepare ya. Karena anak sekolah biasanya satu kelas tuh. Satu kelas yang biasanya cuma satu kelas doang toh. Biasanya saya nggak tahu kalau nggak ada A B C gitu loh. Kan berarti satu kelas doang. Yang cowok kan mereka nanti akan kemana? Di prepare untuk itu. Ya, kalau memang mau sasarannya anak itu, saran saya kita nggak ke laki-laki, nggak ke perempuan aja, tapi ke laki-lakinya juga dipikirin mau ngapain. Ada berapa anak di kelompok Mbak? Silakan 2 anak ngomongin di perempuan, 2 anak ngomongin di laki-laki. Laki-laki ngomongin apa? Terserah. Rokok kayak anak kecil kan banyak yang ngerokok sekarang tuh muncul tuh di Twitter sambil sama simbahnya udut di depan makanan-makanan lebaran itu. Anak yang cowok ngomongin soal rokok, anak yang cewek mungkin ngomongin soal preparasi untuk menstruasi atau apa. Cewek semua kelompokmu, nah maka akan lebih aware. Saya juga menstruasi loh, Dek. Misalkan. Nanti kak gini, kak gini, kak. Siapa yang sudah, siapa yang belum. Oke, nanti disampaikan toh. Nah, yang cowok jangan ditinggalin. Jadi ada kegiatan untuk yang cowok, ada kegiatan untuk yang cewek. Saya saranin kalau yang cowok mungkin rokok lebih buat di daripada jajan sembarangan. Karena kalau jajan sembarangan kan bisa yang cewek juga. Tapi kalau yang rokok biasanya anak-anak kecil yang cowok. 8 nih. Kelompok 9. Oke. Jadinya di mana, Mbak? SMA mana? PL Sedayu. Ngapain? Ini membahas tentang peran didik pada masa pubertas pada masa remaja. Kami ngambilnya itu yang tentang usia itu 16 sampai 17 di kelas 3. Wah, kelas 3 sampai April selesai loh. Ini kan sudah April. Maunya Jumat. Itu maunya ngomong dulu sama sekolah. Rabu besok ini. Oh, suratnya berarti segera dong. Baru ngomong dulu. Oh ya, silakan. Oke. Yang penting nggak ganggu mereka, kan mereka mau UAN tuh kalau nggak salah, atau UN tuh atau apa gitu. Ya biar nggak ganggu mereka jadwal ujiannya itu tadi. Ada yang tanya lagi? Belum? Oke. Nanti silakan hubungi kalau mau biar dapat persiapan. Oh iya. Kelompok yang 9. Oke, kelompok 10 terakhir. Kelompok 10 mana ya? Walah, cuman kamu. Satu doang. Enggak, 4. Berapa? Kelompok 10 di mana? Kalau dari balita ngomongin apa? Gizi kurang. Oke. Berarti balita yang gizi sehat suruh pulang. Ukur gizi kurang pakai apa, Mbak? Nanti. Bukan stunting toh kalau gizi kurang? Ukur cuman kemarin Gimana? dia udah nanya-nanya gitu Pak. Terus?
sehingga online itu berbeda juga. Itu memang edukasinya tertarik. Oh, iya. Mau ngajarin apa? Mau edukasi doang atau sambil ngajarin? Iya, maksudnya Oke. Nanti ditanya range loh ya. Kalau di posyandu itu kan dari 0 sampai 5 tahun. Yang gizi kurang kan bisa dari 0 sampai 5 tahun juga. Dan makanannya beda-beda semua. Jadi mau dalam bentuk gambar boleh. Yang kemarin tahun lalu ada yang ngajarin pakai piring sih. Isi piringku. Isi piringku. Nah, isi piringku tapi nggak bawa piring. Pak, kami mau bawa makanan terus dimasukin piring. Nah, terus bawa ke sana pakai apa? Di warteg, terus diplastiki, terus ditoto di sana. Tapi kan repot. Akhirnya pakai gambar. Mereka ngeprint gambar piring, ditempelkan di piring. Piringnya piring Mika yang beli di minimarket, Indomaret. Mereka ngajarin kayak gitu. Giveaway-nya apa? Mereka pakai Shopee, beli piring yang ada pembatas-pembatasnya itu tadi. Itu anak SMA atau apa itu? Ngajari cara makan dengan isi piring. Jadi mereka dapat piring yang ada pembatas itu. Nah, alat medianya mereka pakai piring yang di print. Gitu. Nah, mereka nggak membawa makanan karena ternyata repot ketika sudah dipraktekkan. Ibu makanannya kayak gini, kan jadinya repot. Akhirnya mereka ngeprint buah-buahan kecil-kecil gitu dibuntingi terus dimasuki jadi pengganti makanan itu sendiri. Pisang yang benar-benar ngeprint pisang, telur ngeprint telur. Jadi piring tapi isinya gambar, apa? Potongan-potongan puzzle-puzzle gambar. Itu contoh media. Ada yang mau? Udah? Oke, udah yakin sama materinya? Sama sasarannya juga sudah oke? Oke, teman-teman sekalian, pas 4:10 ada yang mau ditanyain dari 10 kelompok, Mbak Widya? Ya. kalau misalnya jadwal kami mau dari Enggak Isa. Nggak Isa jangan sampai ketabrak jam kuliah. Kalaupun nabrak jam kuliah, ambil jamnya saya. Gitu. Jadi lebih enak saya diskusi dengan saya sendiri. Clear. Tapi kalau harus diskusi dengan orang lain, egonya beda. Kalau kamu mau ikut kuliah saya, ikut kuliah saya. Kalau kamu mau tugasnya, itu kan tugasnya, bukan tugas saya. Gitu. Nangkep tak? Nah, cuman kalau kelas saya itu kan jamnya siang terus. Silakan nanti bisa pulang sekolah atau misalnya. Oke, gitu ya. Jadi mungkin nggak harus selalu pagi. Kalaupun pagi ya cari jam yang kosong gimana. Berarti teman-teman perlu menyiapkan plan mau jam berapa, hari apa. Sesuai dengan kosongnya kalian. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman sekalian? Sudah cukup? Oke, kalau memang sudah cukup, terima kasih buat hari ini. Terima kasih juga yang sudah mengikuti dari ruang Zoom. Oh, ada lagi. As soon as possible. Lebih cepat lebih baik. Biasanya segera juga. Ketika itu sudah deal, maka saya sudah mendraftkan surat, tinggal itu jadiin lampiran. Suratnya sudah jadi. Tinggal saya lampirkan itu buat permohonan ke prodi. Soalnya dari prodi nanti ke BAK, dari BAK ke prodi, prodi ke saya ke kamu. Kan jadi prosesnya panjang. Oke, lebih cepat lebih bagus. Karena ada yang mau dilakukan segera, ada yang dilakukan masih nanti-nanti. Jadi lebih baik 10 surat langsung keluar secara bersamaan. Oke, teman-teman sekalian yang sakit di Zoom, terima kasih tetap ikut. Semoga segera pulih kondisi kalian. Buat yang di kelas juga silakan. Semoga bisa ketemu lagi besok dalam kondisi yang baik. Terima kasih. Selamat sore. Berkah dalam.